Pengolahan sampah dengan sistem 3R atau yang dikenal Reduce, Reuse, dan Recycle menjadi solusi dalam menangani permasalahan sampah. Konsep sederhana ini dinilai efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam pengolahan limbah sampah. Pemulung sebagai garda terdepan yang menerapkan sistem 3R memiliki peranan penting guna mengumpulkan dan memilah sampah hingga bisa diolah kembali. Namun profesi sebagai pemulung masih jauh dari kata cukup dalam tingkat kehidupan dan kesejahteraan. Simak laporan reporter Tempo TV Reski Reza Pratama. Setiap hari, Warto mendorong gerobaknya dari tempat sampah satu ke tempat sampah lainnya. Tidak ada lapangan pekerjaan yang layak untuknya, membuat ia rela bekerja menjadi pengumpul sampah sejak 7 tahun silam. Ya, pikir-pikir ya tetap ada, cuman ya waktu sekarang ini ya saya masih bertahan aja dulu jadi tukang sampah dulu. Ya kalau di kerja sampah sih kayaknya nggak ada nganggurnya, yang penting kan saya ada kemauan gitu. Semangat kerja, bisa kerja terus setiap hari gitu. Warto tidak sadar jika pekerjaan yang sekarang sedang ia tekuni dikategorikan sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi. Tidak adanya pengaman keselamatan kerja hingga bahaya penyakit yang menyerang kesehatan menjadi resiko yang harus ia terima setiap harinya. Penghasilan yang pas-pasan juga membuat tingkat kehidupannya masih jauh dari sejahtera. Selama jadi tukang pemulung ya nggak ada yang menjamin kesehatan. Ya dari segi penghasilan ya menurut kurang ya kurang, tapi ya bagaimana namanya penghasilan segitu ya harus menerima apa adanya gitu. Pendapatan segitu ya harus terima. Masalah kurang mah tetap kurang aja. Semakin meningkatnya jumlah pemulung bukan semata-mata profesi ini menjanjikan kelayakan hidup dan sejahtera. Minimnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat bawah membuat sebagian memilih berjibaku mengais rezeki dari kotornya sampah. Mereka pada intinya adalah tidak mendapatkan pekerjaan atau peluang kerja yang layak. Sehingga akhirnya apapun jadilah itu kan. Mengais sampah pun jadilah, yang penting mereka bisa hidup, menghidupi diri dan keluarganya sehari-hari walaupun dengan mengais sampah. Itu sebenarnya pilihan sempit, gitu. Pilihan sempit. Jadi sebenarnya siapa sih yang mau jadi pemulung? Ini nggak ada gitu. Karena sebutan pemulung itu adalah sebutan yang terburuk. Peran pemulung tanpa disadari semakin penting ketika pemulung menjadi garda terdepan dalam melakukan program 3R. Pengamat lingkungan Bagong Suyoto menilai dari sejarahnya, dari tahun 60-an, pemulung sudah menerapkan program 3R. Memang kita tidak bisa mengabaikan bahwa pemulung mempunyai peran yang begitu penting di dalam program pengurangan sampah. Dari sejarah itu mereka bertumbuh ya, berkembang, menjadi banyak pemulung dan tidak hanya di kota-kota, bahkan sampai di desa ya, dan juga lebih masif lagi itu di sekitar pembuangan sampah. Itu mereka banyak sekali dan diperkirakan 25% lah, 20-25% itu mereka melakukan pengurangan sampah ya, terutama sampah yang anorganik. Berada di sektor informal, pemulung tidak berada di dalam lingkup tanggung jawab pemerintahan. Padahal, pengolahan dan pemilahan sampah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, kini beralih ke tangan pemulung. Padahal para pemulung itu punya jasa dalam pengurangan sampah. Yaitu mungkin bisa dikira-kira antara sekitar 5-20% sampah yang bisa direcovery oleh pemulung, sehingga sampah bisa berkurang dan mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar kita maupun di TPA. Jadi sebenarnya jasanya cukup besar, tetapi kehidupan pemulung itu belum tersentuh, terutama di sektor kesejahteraannya. Kesejahteraan untuk para pemulung semakin jauh untuk diraih.
garda depan pemilah sampah hanya bisa menerima kondisi tanpa berharap dihargai. Tuntutan tukang sampah ya nggak ada lagi ya pemikirnya ya jaminan masa depan ya minta diperhatikan gitu aja sebagai tukang sampah gitu.